Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman kembali. Ini sebuah anugerah buat kita karena banyak orang yang kehilangan firman dari hari ke hari. Tapi saya percaya pagi hari ini saat kita mendengarkan firman itu adalah sebuah anugerah buat kita. Amin. Ya, kita tunggu pemain musik untuk masuk supaya mereka menerima firman dengan utuh. Puji nama Tuhan. Yeski sambil manggil abang-abangnya, soalnya ada yang ke sana. Saya agak susah, saya sendiri saya mengakui saya agak susah karena dari dulu kalau hari Minggu pagi biasanya kita bisa bangun siang, tapi pagi hari kita harus meninggalkan zona nyaman untuk Tuhan. Amin. Meninggalkan zona nyaman untuk Tuhan. Karena bangun pagi hari itu ternyata saya sendiri itu merasakan setelah ibadah pagi itu enak badannya. Tapi puji Tuhan, hari ini adalah hari yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi, hari ini adalah saya punya label pendeta penuh ya Om Yogi. Saya tuh dibully sebenarnya di radar. Dari dulu kan kamu sudah penuh katanya gitu. Tapi saya enggak merasakan ketika ditabiskan itu, saya enggak merasakan bangga gitu jadi pendeta penuh. Tapi saya berdoa sama Tuhan, mampukan saya untuk menjadi ibu gembala. Bukan pendeta penuhnya, tapi saya berdoa sama Tuhan, mampukan saya sebagai ibu gembala. Buat saya pendeta penuh, label pendeta itu gampang orang mendapatkan. Tapi untuk menjadi ibu gembala yang apa yang dimau Tuhan itu berat buat saya. Karena buat ibunya olah aja sudah repot kok saya. Jadi ibu gembala kan lebih banyak lagi. Ibunya olah aja repot. Minta ini, minta itu, sore makan apa. Ma pulang jam segini, ma pengen ini itu gitu kan. Nah kalau menjadi ibu gembala kan saya harus bisa melihat setiap kebutuhan anak-anaknya, anak rohaninya, betul enggak? Ketika saya hancur hati di hadapan Tuhan pada hari Selasa itu, tanggal 4 ketika saya dilantik itu, lagu yang dinyanyikan oleh WL dan Singer itu adalah lagu ketika hari Sabtu, hari Minggu pagi subuh itu saya berangkat ke Salatiga untuk menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab. Lagu itu lagu yang sama yang dinyanyikan. Jadi Tuhan inilah hidupku. Ketika nyanyi itu saya teringat ketika saya memutuskan saya siap melangkah sekolah Alkitab Tuhan. Saya siap melangkah untuk menjadi hambamu. Dan lagu itu dinyanyikan kembali. Saya diingatkan Tuhan, ini loh ketika kamu mau berangkat, kamu itu ada lagu ini yang mengiring kamu untuk melangkah. Dan itu bukan saya yang nyanyi, tapi anak-anak youth di sana di Malang itu yang menyanyi untuk saya. Saya ketika doa itu sendiri itu di bangku seperti ini, tiba-tiba mereka melingkar di sekeliling saya, menggandeng saya semuanya itu, melingkar itu. Saya jadi terharu. Jadi saya itu merasa, oh ya memang Tuhan itu mau pakai saya. Tuhan itu mau siapkan saya. Dan itu saya tahu tidak mudah. Mengapa Tuhan ingatkan? Mengapa Tuhan ulang kembali itu? Karena Tuhan mau tujuannya tercapai dari hidup saya. Saya percaya tujuan Tuhan dalam hidup saudara itu, Tuhan mau itu tercapai. Apa tujuan Tuhan? Itu yang perlu kita cari. Kalau buat saya, Tuhan itu menginginkan apa dalam kehidupan saya? Ya Tuhan mau pakai saya untuk jiwa-jiwa. Tuhan mau pakai saya untuk jiwa-jiwa. Begitu juga untuk saudara. Secara garis besar itu sebenarnya semua untuk jiwa-jiwa.
menjadi seorang suami, menjadi kepala rumah tangga, itu juga untuk jiwa. Jiwanya siapa? Jiwa keluarga. Harus selamat seluruh keluarganya. Jangan sampai satu saja yang selamat. Tapi firman Tuhan mengatakan satu jiwa bertobat di dalam satu rumah. Seisi rumah akan bertobat. Amin. Itu firman Tuhan, bukan dari saya, itu firman Tuhan. Pada saat kita perjamuan kudus kemarin, pagi saya mendapatkan ayat 2 Timotius 2 ayat 3. Mbak Cesa bisa tampilkan? 2 Timotius 2 ayat 3. Dan sore saya mendapatkan ini kembali. 2 Timotius 2 ayat 3. Itu sangat-sangat saya pikirkan dan saya tertawa sendiri, tersenyum sendiri ketika saya baca ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ketika saya dapat ini, saya cuma senyum. Saya cuma senyum sebenarnya. Saya pagi itu saya baca itu roti perjamuan yang kecil itu kan karena saya nggak kelihatan matanya itu kan saya begini. Nah, saya baca itu saya senyum. Oh iya Tuhan, saya siap menderita dalam melayani Tuhan. Bangun pagi pun saya siap. Mau diajak kemanapun sama Pak Pontas saya siap. Mau disuruh kemanapun saya siap. Disuruh Mbak Lia ikut ke panti pun saya siap Tuhan. Mau kemanapun saya siap Tuhan. Saya mau ikut menderita. Saya kira itu saja maunya Tuhan. Saya kira itu saja. Sore saya dapat ayat ini lagi. 2 Timotius 2 ayat 3. Ketika dapat ini lagi, saya mulai takut. Saya mulai takut. Penderitaan apa yang akan saya terima ini? Saya mulai khawatir. Apa Tuhan kok diulang 2 kali? Apa maunya Tuhan? Karena saya ingat Mas Yogi itu akhir tahun pernah dapat ayat diam. 2 kali dapat ayat itu. Dan ketika masalah datang, saya bilang diam seperti ayat itu. Nah, saya mikir, aduh jangan-jangan kayak Pak Yogi ini nanti saya, waduh koyok Yogi ini kok aku disuruh menderita ini 2 kali ini saya. Saya diingatkan Tuhan, apa Tuhan maunya Tuhan? Ketika di radar, saya tahu. Ketika Pak Pontas terpilih jadi ketua BPD, saya asam lambung langsung naik. Langsung pusing Bu Desi di sini. Naik itu langsung sini pusing. Ketika jadi ketua BPD itu terpilih, nama pertama kali muncul. Saya bilang, jangan, saya istrinya enggak setuju. Semua tertawa, bukannya apa gitu kan. Yang lain itu loh ada istrinya angkat tangan, coret namanya hilang. Ketika saya angkat tangan, jangan, saya enggak setuju, tertawa. Enggak dicoret namanya Pak Pontas. Saya asam lambung semakin naik lagi. Seperti itu, saya diingatkan firman Tuhan. Ikutlah menderita. Tuhan, BPD itu kalau rapat MP itu bisa ke Manado, bisa juga ke Danau Toba, bisa juga ke Kalimantan. Tuhan, kalau nangani kasus akan setiap hari keluar. Bisa-bisa hari Minggu tidak ada di mimbar sini berkhotbah. Saya mikir, oh itu ya katanya Pak Venus, oh itu ya katanya Pak Edi, oh itu ya katanya orang ini orang itu. Karena yang dibilang Pak Pontas sebelum pilihan, siapkan orang-orang di gerejamu untuk melayani Tuhan, untuk menggantikan. Jawabannya cuman, sudah disiapkan Tuhan. Saya itu mikir, sudah disiapkan Tuhan. Sebelum berangkat ke kalian dilantikkan, pengurus-pengurus itu. Belum pernah ada wakil gembala kan? Iya tak? Pernah gak ada wakil gembala? Om Yogi belum pernah diangkat wakil gembala. Sekarang wakil gembala harus bisa menggantikan Om Pontas di sini, berdiri di sini. Jadi dari Cirebon harus pulang. Gak boleh gak pulang. Harus tetap ada di sini.
Nah, ketika saya dapat itu saya merenung, Tuhan terima kasih. Ini tujuan Tuhan. Inilah tujuan Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan 2 orang Berea dengan caranya, meskipun dengan akal logika kita caranya itu sepertinya gak sesuai dengan hati kita, tapi Tuhan kirimkan untuk menolong pekerjaan di tempat ini. Amin. Saya percaya itu caranya Tuhan. Itu caranya Tuhan. Kita itu harus ikuti semua caranya Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus ikuti. Begitu juga ayat ini. Saya menggali ayat ini. Tadi pagi saya galinya itu. Di meja makan pagi-pagi. Pagi sekali saya sudah mandi. Biasanya belum mandi itu saya sudah mandi. Pagi-pagi sekali saya mandi. Si Agripa masih ngorok gitu. Saya sudah mandi. Saya sudah mandi dengan segar, saya masak nasi, wih semangat sekali. Sekarang saya masak pagi ya Ted. Saya masak pagi, saya dengan segar saya tulis semua. Ayat ini ditulis Paulus, penulisnya Timotius, 2 Timotius ini adalah si Paulus, Rasul Paulus. Dia menulis saat ada di penjara. Dia menulis saat ada di penjara. Kira-kira di penjara itu enak atau tidak? Tidak. Dia menulis ketika di penjara kondisi tertekan, kondisi yang luar biasa, tidak enak buat Paulus. Tapi Paulus menulis ini untuk Timotius muridnya. Untuk si Timotius muridnya. Ketika saya mencari si Timotius ini seperti apa, ternyata si Timotius ini adalah orang yang pemalu. Muridnya itu orang pemalu. Paulus pemalu enggak? Malu-maluin. Paulus itu mentalnya luar biasa. Paulus itu orangnya pemberani, bahkan berani mati. Tapi si Timotius ini adalah seorang pemalu, itu muridnya. Kenapa pilih murid yang seperti itu? Pak Pontas pasti kalau memilih penerusnya, itu pasti yang sesuai kriterianya dia, enggak mungkin yang pemalu. Milih kok yang pemalu yang susah di depan, ngomong belepotan, enggak mungkin kan? Tapi si Rasul Paulus ini menulis ke Timotius muridnya adalah yang seorang pemalu. Tapi Paulus itu melihat kelebihan dari si Timotius. Paulus mempersiapkan si Timotius ini agar tujuan Tuhan dalam hidupnya itu goal. Amin. Si Timotius ini digembleng sama Paulus ini tujuannya adalah supaya si Timotius ini setia dengan Injil dan memelihara Injil. Paulus itu seorang penginjil Bapak Ibu Saudara. Dia mempersiapkan muridnya dengan benar-benar. Dia tahu seorang penginjil itu enggak mudah. Dia tahu bahwa penginjil itu penuh dengan tekanan, penderitaan. Orang menginjil tuh, kalian pernah menginjil? Baim pernah menginjil saat orang di luar Tuhan. Mau ngomong aja udah takut ya. Kan sekolahnya pernah di negeri. PGRI itu kan lingkungannya kan muslim. Mau menginjil, mau menceritakan tentang Yesus kan deg-degan. Takut dibully, takut dijauhi. Olah saja yang tadinya sekolah di luar negeri masuk ke negeri, dia itu 2 minggu stres karena dia takut dibully, takut dijauhi, takut gak punya teman. Pertama kali lihat orang sholat jam 12 dia heran. Itu olah gak pernah lihat orang sholat. Heran dia. Dan dia takut. Anak pendeta lagi, dia takut. Saya ikut stres. Gimana? Mau pindah sekolah lah? Enggak. Mau pindah sekolah lah? Enggak. Gitu. Tapi bingung dia maunya apa. Mau berangkat sekolah selalu nangis gitu. Selalu nangis gitu. Tapi ketika dia sudah mulai menyesuaikan diri, teman-temannya itu tanya, lah kalau di gereja ngapain lah? Lah makan babi enak enggak lah? Lah pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak tahu tentang orang Kristen itu bagaimana. Oleh santai aja. Oleh pernah makan babi, terus temannya tanya, lah ini apa babi? Temannya bilang, jangan bilang babi lah, aku kan pingin makan gak sengaja. Pingin ngerasain babi itu seperti apa. Oleh senyum-senyum aja.
Ya, itulah anak-anak Tuhan kalau di tengah-tengah orang mayoritas gitu ya. Nah, Timotius pun begitu, dia dipersiapkan untuk menginjil. Dan Timotius itu diberitahu oleh Paulus, kamu harus tetap setia dengan Injil. Apapun yang terjadi kamu harus tetap setia. Om Yogi ini suka dengan Timotius karena kecil, mungkin kayak dia. Karena kecil gitu kan. Kan pernah mau bikin kaos Timotius juga kan. Nah, karena kecil mungkin seperti dia gitu. Tapi Timotius pemalu, Om Yogi nggak pemalu. Nah, tujuannya Paulus kepada Timotius berikutnya adalah mempersiapkan waktu ke depan yang tidak diketahui. Jadi mempersiapkan Timotius itu apa yang ada di depan itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang dipersiapkan Paulus kepada Timotius. Dipersiapkan sedemikian rupa supaya si Timotius itu kuat secara mental, kuat secara fisik untuk menghadapi apa yang terjadi ke depan ketika dia menginjil. Itu tujuan Paulus. Jadi diberikan di briefing terus, di briefing terus, di briefing terus sampai kuat mentalnya. Jangan sampai ketika sudah dilatih seperti ini, fisiknya kuat, pengetahuannya hebat, tapi mentalnya mental tempe. Ketika cewek datang, yuk mamas masuk login aja. Gitu. Bahaya itu. Kok saling menepuk kali ya? Kok saling menepuk kali ya? Mamas, gitu kan. Dengan rayuan-rayuan mautnya, klepek-klepek berangkat gitu ya. Nah, Paulus juga mempersiapkan si Timotius itu untuk melakukan tugas-tugas ilahi. Saya percaya bukan hanya pengetahuan, bukan hanya mental, fisik, tapi spiritualnya dilatih. Seperti Paulus. Paulus saja diikat, Paulus aja di penjara itu bisa lepas itu semua belenggu. Luar biasa sekali. Saudara, begitu saya melihat, membaca, merenungkan bagaimana Paulus itu mempersiapkan si Timotius, saya kembali mereview ke diri saya. Sebelum Pak Pontas ini jadi BPD, saya tuh mikir, kenapa kami gereja kecil kok dipercaya? Jemaatnya lo masih bisa dihitung dengan jari, ini pun belum penuh. Kenapa kalah sama yang gereja-gereja besar? Apa hebatnya Pontas ini? Saya tuh mikir gitu. Padahal jemaatnya ya begini. Kok orang-orang percaya Tuhan, apa saya mampu ditinggal-tinggal, naik motor aja masuk ke pasir, gak kelihatan mata saya. Saya mau pergi kemana-mana susah, mata saya nggak kelihatan. Kalau jemput olah hujan-hujan, kacamata saya sudah penuh air, gak kelihatan apa-apa. Gak kelihatan apa bisa nanti kalau ditinggal-tinggal kayak gitu. Saya tuh mikir banyak ketakutan yang saya pikirkan. Tapi ketika Tuhan ingatkan kembali ayat ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Prajurit yang baik ya. Saya mikir, Tuhan, saya percaya Tuhan punya tujuan ketika kami dipercaya menjabat suatu jabatan. Tuhan punya tujuan yang baik. Tuhan punya tujuannya goal. Tadinya awal-awalnya kan hanya Pemalang, memenangkan Pemalang. Hari pertama jadi BPD sudah dapat satu kasus. Pagi-pagi sekali. Saya senyum-senyum, terima kasih Tuhan. Pagi-pagi sekali, oh gini ya jadi BPD ya. HP-nya itu sampai saya suruh di silent. Jadi kelihatannya tidak dengar, maaf gak dengar. Karena ketika dibunyikan non-stop HP itu berbunyi. HP-nya Pontas itu. Tapi saya percaya saudara, Tuhan punya tujuan ketika Tuhan pilih Pontas itu jadi BPD. Saya percaya ada tujuan supaya kita dewasa. Amin. Supaya kita mandiri. Supaya kita tidak mengandalkan orang itu saja. Iya. Lihat orang itu.
Boleh lihat orang itu. Supaya kita tidak mengandalkan orang itu aja. Anak youth itu sekarang lebih suka tidak ada umpontas. Betul? Lebih suka tidak ada umpontas. Ketika tidak ada umpontas hadir, mereka lebih kreatif. Luar biasa. Jadi umpontas perbanyak waktu berdua dengan saya. Dan bertemu dengan luar biasa, itu baru anak youth. Sekarang kita mau ditinggal nih, ibadah dewasa banyak ditinggal. Wah, kita harus bertumbuh dengan luar biasa, amin. Om Yogi harus lebih kreatif lagi. Ko Andi biasanya bangunnya siang, sekarang bangun pagi. Wah, luar biasa Ko Andi, luar biasa Ko Andi. Nanti sore datang lagi Ko Andi. Puji nama Tuhan. Kita harus lebih kreatif lagi. Anak-anak muda di sini, ini saya lihat yang tua cuman Bu Menus. Di sini yang tua hanya Bu Menus, semua orang-orang muda. Orang-orang muda adalah orang-orang yang punya potensi luar biasa. Amin. Punya tenaga yang masih ekstra. Ngangkat kursi 5 masih kuat. Bu Menus ngangkat kursi 5 langsung encok. Tenaga lebih ekstra. Melekan sampai jam piro gil iso nih? Sampai subuh iso kan? Bisa. Malam minggu sampai jam berapa? Kekuatannya luar biasa. Padahal hari minggu pagi harus bangun pagi. Harus siapkan waktu untuk Tuhan. Itu buktinya anak-anak muda punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Kita harus lebih maju lagi. Meskipun nanti Pak Pontas sibuk, kita harus lebih maju lagi. Amin. Siap ditinggal pergi-pergi? Puji nama Tuhan. Luar biasa. Kita juga karyakan 2 orang Berea itu. Jangan sungkan-sungkan nyuruh mereka ya Em. Bang, ikut aku bang. Ngapain? Ngepel. Bang, ikut aku bang. Jemput ini. Gitu. Itu Bang Agripa pasti mau kok. Kalau nggak mau nilainya jelek. Kalau nggak mau nilainya jelek juga itu. Nah, juga Kak Jessica. Jess, nyabu, Jess. Siap tante gitu. Kalau loyo-loyo gitu saya pasti Jess. Saya pasti teriak-teriak seperti itu. Kalau Om Pontas cuman ayo, 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 gitu kayaknya. Ayo, ayo, ayo. Heta, heta, heta. Gitu biasanya kalau ada Teti. Heta, heta, heta. Gitu kan. Nah, kita harus siapkan diri untuk lebih maju lagi. Amin. Kalau ditinggal Om Pontas pergi-pergi, jangan merosot kehadiran, tetap datang. Misalnya tidak ada yang jemput, ada Pak E, ada Bang Agripa, ada Ko Andi, meskipun naik sepeda ya kok, jemput yang kecil kok. Kita saling menjemput jiwa-jiwa untuk memenuhi tempat ini, amin. Nah, puji nama Tuhan. Kalau bisa boncengan motor itu jangan biarkan motor kita di belakang itu kosong. Ajak orang untuk ikut datang ke gereja. Amin. Jangan biarkan kosong di belakang. Nah, itu pesan-pesan pagi hari ini. Saya percaya bahwa hidup kita itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya percaya hidup kita itu Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan untuk hidupnya Baim. Tuhan punya tujuan untuk tujuannya Tuhan itu supaya Baim bisa banyak membawa jiwa. Tujuan Tuhan cuman itu sederhana sebenarnya. Cuman itu aja. Tuhan mau jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa, apapun, dengan apapun. Gak bisa nyanyi, bisa yang lain pasti. Gak bisa naik motor, pasti bisa yang lain. Gak bisa LCD, pasti bisa yang lain. Gak bisa musik, pasti bisa yang lain. Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai. Tuhan pasti kirimkan talenta-talenta yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Jangan sia-siakan itu, jangan pendam itu, supaya talenta-talenta itu semakin bertambah. Amin. Puji nama Tuhan. Pemain musik